Wah, nggak usah takut, nggak apa-apa. Nah, Pakai masker tetap kalau di luar ruangan publik. Bapak Ibu, pagi ini kita bersama kembali dalam acara Sabtu Pagi, Sabtunya PKLU dengan topik Tanya Dokter Tommy mengenai masalah kesehatan dan Dokter Tommy akan berusaha menjawab sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi beliau. Bapak Ibu, Mantap. sebelum mulai, kita akan nyanyi dulu, Bu Yanti, lagu Mars. Bukan Mars ya, tapi Gita Bakti KPKL. PKLU. Silakan Ibu Yanti. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bercakap-cakap mengenai masalah kesehatan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur Allah Bapa di surga yang Maha Kudus, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan di hari Sabtu pagi ini, walaupun kami terpisah jarak dan tempat, kami berkumpul dalam satu wadah, yaitu melalui Zoom, kegiatan Sabtu pagi, Sabtunya PKLU. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati Pak Dr. Tommy yang akan menjadi narasumber, dan kemudian dibantu oleh Ibu Hilda yang akan nanti menjadi moderator. Dan bagi teman-teman kami yang mempunyai masalah dengan kesehatan, baik masalah kesehatan pribadi maupun kesehatan di keluarga terdekat. Bapa di surga, terima kasih atas berkat kuasa-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu melingkupi kami, bahkan acara ini dari mulai sampai berakhirnya. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, bukan seperti
kami mendengar saja dari bacaan Morning Call hari ini dari perempuan Samaria itu yang dalam cerita, tapi kami telah mengalami sendiri kuasa Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih atas kesempatan yang ada ya Tuhan, Engkau bimbing kami hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Ibu Hilda, kami serahkan ke Ibu Ya. Hilda. Selamat pagi Pak Endi, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Dokter Tommy. Selamat pagi, Bu Hilda. Pagi semuanya, Tuhan berkati juga Pagi. Sepanjang minggu ini, mengakhiri minggu ini, kita merasakan tangan Tuhan menyertai kita. Dan sekarang mari kita bertanya kepada dokter hal-hal yang menyangkut kesehatan kita, dan mungkin juga ada keluarga kita, teman kita. Siapa yang duluan mau mulai? Silahkan. Ibu Ivon. Ibu Ivon, silahkan Ibu Ivon. Terima kasih Bu Hilda kesempatan ini. Saya Terima mau kasih tanya kembali. satu pertanyaan saja Ya, untuk diri saya sendiri, yang mana tekanan darah saya adalah 97/50. Memang saya tidak merasa pusing, hanya biasa-biasa saja. Cuman saya agak kaget pernya itu kok 50 ya. Dan saya juga baru periksa 2 hari kemarin. Terima kasih Pak Dokter, nanti jawabannya. Ya, Silahkan Dokter Tommy. ya. Pagi, Bu Ivon. Terima kasih. Pertanyaannya yang pertama, Bu Ivon, kalau boleh saya tahu, Ibu Ivon, tekanan darah yang sebelum-sebelumnya berapa? Sebelum-sebelumnya 100/60. Oh, Ya, memang saya ada turunan rendah. ya. Tapi Oke, ini Bu. Kalau yang demikian bukan kita sebut, walaupun memang dari dibandingkan yang normal dianggap rendah, sebenarnya karena Ibu Ivon mungkin dari mula tekanan darah yang seperti begitu, artinya stabil begitu, kita jangan bilang itu tekanan darah rendah. Tapi itu memang tetap seperti begitu. Kalau Ibu Ivon anggap sekarang umpamanya 90/50, memang terbiasa demikian. Nah, kita bersyukur. Jadi kalau orang lain mungkin takut tekanan darah tinggi, tapi Ibu Ivon justru sebaliknya takut kalau dibilang Nyawanya rendah. terputus-putus. Ya, ya. dengaran? Ya, Kedengaran? Ya. Ya. Jadi Ibu Ivon justru takut terlalu rendah. Sebenarnya Iya. itu bukan rendah, memang sudah terbiasa. Ini suatu tensi yang terbiasa. Jadi Ibu Ivon nggak takut, yang perlu jaga kondisi. Memang di usia lanjut begini, kita bisa pertahankan sedikit aja olahraga, umpamanya kita jalan pagi ya, supaya jantung kita dilatih terus ya. Tapi ingat bahwa mestinya pada umur-umur di atas kita seperti lansia di atas 60, itu pembuluh darah tuh mulai mengeras tuh, terutama pembuluh darah nadi. Nah, itu yang menyebabkan salah satu tekanan darah bisa berubah naik. Nah, tapi kita bersyukur Ibu Ivon segitu ya stabil ya segitu aja, kita nggak jangan bilang rendah. Maka saya tanya dari mula tuh seperti begitu, nggak apa-apa. Tetap pertahankan aja ya. Oke, Baik. terima kasih Dokter. Sama-sama Bu ya. Ya. Saya terus ya Bu ya. Ya Bu. Makasih. Ya Bu Ibu Hilda. Bu Ivon, Ya, Bu. sudah bisa tertawa lebar karena tidak apa-apa. Ya. Tapi Ya. saya ingin menanyakan lanjutan, Ya. Dokter. Kalau Ya. misalnya tekanan darah tinggi, dikhawatirkan stroke dan hal-hal yang berhubungan dengan tekanan darah tinggi itu, nah kalau tekanan darah rendah apa dok yang kita takutkan? Ya. Apa yang kemungkinan terjadi penyakit apa dok kalau tekanan darah rendah? Ya, terima kasih Bu Hilda. Jadi kita sebut rendah kalau stabil biasa 120, 80, 170, 110, 70. Kemudian yang dibilang rendah itu turun ya. Di bawah umpamanya sekitar 90/60, 80. Yang ditakutkan tuh pada pasien-pasien adalah pertama gejala pusing. Jalan kemanapun pusing. Tapi kita bedakan tentunya dengan HB yang rendah ya. HB itu darahnya, jumlah darah dalam badan kita itu lain. Kalau HB pucat. Tapi kalau tekanan darah itu pertama memang
pusing. Nah, kedua, tekanan darah yang rendah itu nanti bisa berpengaruh juga kepada seluruh badan, terutama jaringan otak. Oksigenasinya pasti akan tidak seperti Turun biasa. juga ya, Dok ya? Ya, Oh, jadi iya. itu juga sangat mempengaruhi. Tapi kita pertahankan. Saya kira itu yang mesti dijaga betul. Ya, terima kasih Bu Hilda. Dok, Ya. kalau tekanan darah tinggi tidak boleh makan kambing, tidak boleh makan jeroan. Kalau tekanan darah rendah bagaimana, Dok? Boleh makan-makan seperti Oh, itu Boleh. silakan. Ya, silakan aja makan apa juga boleh. Ya, untuk menaikkan So- tekanan darahnya, Dok? jadi kita nggak gampang bilang menaikkan. Kalau memang udah stabil begitu, dari mulai begitu, di kehidupan sehari-hari, tensinya seperti itu, oke aja. Artinya mau makan apa. Jangan salah, kalau kita terbiasa dengan 90, 80, kemudian dia nanti naik jadi 40, 140, itu udah jadi meninggi untuk kita tuh. Jadi itu mesti dijaga. Jangan tiba-tiba naik ya. Nah, itu jadi untuk orang lain mungkin tinggi di atas 170, karena tensinya biasanya 120, 130, naik jadi 170 tinggi. Kalau kita dengan 90 per 60, 80 sekian, tapi tiba-tiba 140, itu biasanya udah mulai tanda-tanda tekanan darah mulai meningkat itu. Jadi sebaiknya seperti begini dipertahankan aja. Tidak apa-apa, asal dijaga. Saya setuju dengan Ibu Yvonne, rajin melakukan tensi ya. Ada di dekat situ ada tempat tensi atau mungkin punya alat tensimeter, silakan, boleh ya. Ya, gitu. Terima kasih. Terima Terima kasih, Ya, Dokter, sama-sama. melengkapi Yuda, ya. pertanyaan Ibu Ivon. Iya, Berikutnya, makasih, Bu. siapa berikutnya akan bertanya? Grandma, silahkan Ibu Syana, tolong unmute-nya dibuka. Ya, silahkan. Ini jari manis atau jari apa ya? Sebelah kanan. Tidak normal kalau ditekuk. Tidak bisa kembali seperti yang lain. Mungkin dia ya. Kalau saya tekuk normal, sakit, Dok. Apakah itu ada hubungan dengan tekanan darah? Oke. Atau sendi? Silakan, Dokter. Ya, Grandma jadi jari manis yang ada cincin ya, Grandma ya? Atau yang di sebelahnya? Jari keempat ya? Yang telunjuk atau yang jari manis? Jari tengah, jari manis. Oh, Jari tengah, jari manis, jari keempat. Jari tengah. Jari tengah, ya. Itu mungkin Lupa. Grandma pakai cincin ya? Nggak keberatan karena cincin tuh. ada batu akeknya Oke. kali. Ya. Oke. Iya, mau tukar cincin. Oh, mau tukar cincin, ya boleh. Jadi Grandma, Grandma bisa ditekuk, tapi kalau mau kasih lurus kembali Kalau sulit. ditekuk, Nah, dia sulit kembali seperti Oke, ya. normal. Ya, Grandma, jadi kita lihat ya, jari-jari kita di sini banyak urat-urat. Kalau urat yang di telapak tangan ini, ya, itu yang dia di sini akan menarik supaya bisa tekuk ya. Tapi kalau uratnya yang di belakang sini, itu dia ditarik kembali. Nah, saya tidak tahu Grandma pernah nggak Grandma punya telapak punggung tangan ini pernah kena benturan atau apa? Karena kalau dia sulit itu Belum pernah, belum. belum pernah ya, nggak pernah kejepit apa-apa. Persyarafan di sekitar situ nanti untuk mengembalikan dia tuh, ya, dia yang jadi di sini di punggung tangan, sehingga urat yang mesti menarik dia kembali agak lambat, mungkin sakit lagi. Jadi itu Iya, terasa sakit. Sakit. Nah itu hati-hati di daerah pergelangan tangan sini sarafnya itu bisa atau uratnya itu terjepit. Ya, sehingga dia akan bisa tekuk tapi mau kembali sulit dan sakit biasanya. Itu di punggung tangan tuh Grandma, ya. Ya. Yang mesti diperhatikan. Kalau saya tidak, kalau kadang-kadang masih muda kita bisa anjurkan untuk uratnya tuh dibebaskan. Ya, urat dari yang menarik dia tuh dibebaskan, dibersihkan supaya dia jangan terjepit. Tapi saya pikir sih tidak usah karena begitu operasi juga sakit. Belum tentu lagi bisa jauh lebih baik ya. Saya kira sebaiknya mulai latihan pelan-pelan aja Grandma. Latihan dengan sendiri dari bantu. Tekuk, luruskan tuh. Itu mudah-mudahan dia bisa lepas di sini. Karena ada jepitan di pergelangan tangan. Itu aja Grandma ya. Makasih. Ya cuma lo Grandma punya mungkin kalau berat itu mata
Cincin. Cincin. Ada akiknya. Soalnya hijau tuh. Ya, ya mudah-mudahan semuanya Dok, baik-baik itu Rena, ya. Ya. itu disebut apa ya, Dok? Medis, Dok? Apa finger gitu, Dok? Bedakah itu? Memang itu ada slip daripada ininya, slip uratnya sih ya. Lain dengan kalau yang di jari ini lain lagi nanti. Itu urat sarafnya yang kejepit. Ya. Carpal tunnel syndrome kalau di sini ya. Ya, carpal itu karena di daerah ini, di daerah ibu jari itu. Tapi kali ini slip, ada tunnelnya dia yang ketahan itu. Ya. Apakah tangan itu harus jari-jarinya lebih banyak beristirahat, Dok? Enggak, justru ini mungkin pernah dulu tertekuk atau apa, tetap latihannya seperti biasa. Tidak perlu ini karena memang di situ kan banyak tulang-tulang, banyak ini jari-jari kecil, otot-ototnya ya. Itu dilatih aja terus supaya tetap dia licin istilahnya. Ya, gitu. Ya. Baik, Dokter. Terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan lagi? Biasanya Oma Ana, Ibu Ana itu. Oh, Oh, itu ini Pak Iwan. Sudah angkat tangan, Pak. Pak Iwan ada? Mas Bro, Pak Iwan. PCO. Iwan, Oh. Iwan. Pak Iwan, apa kabar Palas. Pak Iwan? Selamat pagi semua Bros and Sis. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi Pak Iwan. Pak Iwan. Suara saya kedengeran nggak? Jelas nggak ya? Oh, kedengaran Jelas jelas Pak. banget. Jelas. Kalau Beneran. Nongol bos- karena mau ada pertanyaan, kalau enggak nongol dia. Jangan gitu dong. Kalau bos VCO oke lah ya. Gimana Pak Iwan? Ini dok, saya ada sedikit keluhan nih dok. Itu Apa Pak? banyak lendir gitu. Ya. Apakah itu? Jadi bukan saya menjawab nih. Ya. Itu pengaruh dari asam lambung atau gimana dok ya? Jadi ada seperti kayak lendir kayaknya nggak nyaman gitu loh dok di tenggorokan. Tenggorokan ya. Skin. Jadi Apa lendir itu? di tenggorokan. Apakah itu ada gejala dari asam lambung atau emah atau bagaimana ya dok? Oke, terima kasih Pak Iwan. Kalau lendir di tenggorokan itu coba Pak Iwan tenggorokannya rasanya agak sakit-sakit enggak? Enggak, cuma nyaman aja dok. Cuman Jadi dia- ada ya. seperti kayak lendir kayak gitu, banyak seperti kayak tam gitu ya, kayak lendir gitu ya. Jadi itu produksi lendir itu biasanya dikeluarkan oleh dengar ya. Ini kan ada uratnya Tahu, sini. tahu. Ya. Kiri kanan, dia lama-lama turun mereda gitu. Jadi tekanannya nggak terlalu menarik lagi, juga dia punya lendirnya agak berkurang gitu loh. Ini tenggorokan ini ada kan urat ya dok ya. Ya. Saya cetotin pelan-pelan ya. Saya cetotin pelan-pelan yang kiri sama yang kanan dok. Ya. Itu akan menurun dan kurang. Apa yang menurun Pak? Itu apakah itu karena pengaruh asam lambung atau mah gitu loh dok? Ya, terima kasih Pak Iwan. Yang pasti dengan asam lambung tidak, karena asam lambung tuh dia akan kalau pengaruh tuh biasanya orangnya merasa bertahak dan kemudian terasa seperti di sini di sesuatu bertahak tuh ada sesuatu gas yang keluar ya. Ini Pak, otot-otot kita yang di pinggir sini ini otot-otot leher ya, itu nggak ada pengaruh sama sekali. Itu memang sternocleido kalau kita bilang ya. Tapi biasanya tuh lendir itu dihasilkan oleh jaringan lendir, lapis lendir yang ada di sekitar tenggorokan, Pak. Ya, nah, ada di situ. Bapak mungkin kalau tidak ada rasa apa-apa ya sekali-sekali bisa dipakai obat kumur-kumur aja, Pak ya, untuk lendirnya. Boleh pakai betadine boleh atau listerin atau apa, itu bisa menghilangkan dia. Karena dia diproduksi biasanya jaringan lapis lendir di tenggorokan tuh, mulai dari mulut bagian belakang ya sampai di tenggorokan tempat kita ini ya. Itu aja di sekitar situ. Saya atasinya dengan ini dok, itu ada obat herbal ya, itu obat Cina ya, dari dulu itu ya. Itu namanya Hefungsan. Dia tuh untuk kesatiawan, untuk peredaran tenggorokan, itu bubuk. Ini itu aja dok, itu boleh. Gitu. Betul Pak. Jadi artinya dia menekan lapis lendir yang ada di sekitar seperti itu dia untuk supaya nggak produksi. Jadi iya. apa? Ya, silakan aja Pak. Kalau Bapak cocok sama itu boleh-boleh saja. Tapi kalau enggak ya pakai ada seperti
obat betadine gargal ya yang bisa Iya, fokus. iya, betadine. Saya biasanya juga Ya, kumpul betadine oleh. kalau lagi. Oke Pak. Terima Saya bilang kasih. ya Pak, ya Pak. Saya udah nongol ya, si Selena ya semuanya ya. Ya. Baik Pak Iwan, tapi mungkin Oh, malah ada standing. lendirnya suaranya jadi seksi Pak Iwan. Kalau itu betadin nggak cocok, coba minum bajigur. Tuh, Betul Bu Jahe. Lena. Tuh, iya jahe. ada jahe-jahenya kan ya Bu Lena ya. 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 Nah, berikutnya tadi Oma Ana. Silahkan Oma Ana. Suaranya belum dibuka Ibu Ana. Ya, itu lagi datang lagi ngasih tahu jangan ngomong dulu, ngomong gitu. Terima kasih Pak Dokter. Ya, yang mana? Saya cuma mau nanya tentang air seni yang dirubung semut, nggak dirubung sih, cuma saya curiga kok di toilet saya itu kok kadang-kadang ada semut. Apakah air seni yang dimakan semut itu udah otomatis orang itu ada yang kena gula begitu Pak Dokter? Kalau saya periksa darah, periksa gula 4 bulan yang lalu, gula 120, kolesterolnya 200, lalu ginjal nggak apa-apa, cuma ada pasirnya. Tekanan darah 115/70. Ya mau saya tanyakan Pak Dokter, apa memang benar kalau air seni itu ada semutnya itu udah pasti sakit gula begitu Pak Dokter? Ya. Terima kasih. Silakan Dokter. Terima kasih Oma Ana. Oma Ana nggak usah takut. Ya. Kalau ada gula di air kencing atau air seni kita itu bukan berarti tanda ada sakit gula. Untuk membuktikan gula tadi Oma Ana udah bilang itu benar diperiksa gula darahnya ya. Gula darahnya normal. Jadi setiap kali ada air kencing pasti semut akan datang. Manis tidak manis dia tetap datang. Itu keluar kotor jadi pasti dia datang. Jadi nggak usah takut. Mana tensinya bagus, kita mesti Oma Ana dengan umur demikian tapi tensinya bagus. Nah, itu berarti bahwa mudah-mudahan kesehatannya tetap dijaga. Ya, tensi segitu udah bagus Oma Ana. Terima kasih. Ya. Tanya Ibu Ana, tanya lagi. kalau Tanya habis lagi pipis ini. di banjur cair. Ya. Gimana Saya Oma? lagi tentang Ya. Kalau habis pipis itu di banjur naonnya di siram. Ya. Jadi semutnya enggak. Memang kita selalu disiram, cuma kok ada sekali waktu kenapa ya kok di toilet saya itu ada semutnya, jadi kan saya curiga. Apa saya sakit gula gitu. Kan yang lain Pak Dokter, berapa bulan sebaiknya kita itu periksa darah, periksa kesehatan maksudnya tekanan darah, apa gula, kolesterol, itu berapa bulan biasanya? Terima kasih. Ya, kalau dengan umur-umur sekian ini ya Oma Ana periksa ya 6 bulan sekali boleh ya. Kalau sempat silakan aja. Ya, tapi patokannya tuh kalau semua dalam keadaan normal ya boleh 6 bulan setahun nggak apa-apa ya. Kecuali badan kita rasanya nggak enak ya silakan periksa. Itu aja Oma Ana ya. Ya. Karena Terima kasih terlalu sering juga periksa, waduh mesti keluar ke rumah sakit kan. Itu. Yang penting-penting saja Oma Ana. Kolesterolnya bagus, semua bagus ya itu dipertahankan. Ya. Terima kasih. Dokter, tadi dokter katakan medical check up bolehlah 6 bulan sekali gitu ya Dok ya. Lalu dikatakan dokter yang penting-penting saja. Misalnya apa Dok yang medical check up yang penting-penting yang kita datang sendiri ke laboratorium untuk diperiksa? Satu, pertama tekanan darah kita udah tahu ya itu dicek dulu. Yang kedua untuk laboratorium tadi udah dikatakan yang sederhana itu umpamanya periksa darah periferinya HB, leukotrombosit itu biasa. Kemudian tadi udah dibilang juga gula darah itu yang baik. Selanjutnya gula darah boleh gula darah puasa dan sesudah puasa. Kalau tidak, kalau tiba-tiba juga namanya gula darah sewaktu itu boleh. Kalau mau dibikin periksa kolesterol, boleh kolesterol, trigliserida, kemudian HDL dan LDL itu boleh sekaligus. Kemudian mungkin sepintas lalu kita periksa fungsi ginjal, urin, kreatinina. Kemudian betul tadi Oma kencingnya juga diperiksa, kencing sepintas lalu. Di kencing itu bisa tergambar kemungkinan ada infeksi atau tidak
dari saluran kemih kita. Itu aja yang penting-penting. Yang lain sih memang yang lain nanti terlalu biaya mahal kan, sayang kita orang tua dalam keterbatasan kita ya, yang kita ya secukupnya aja. Itu aja Ibu Hilda. Ya, terima kasih dokter. Berikutnya, apakah ada lagi? Biasanya dokter, Ya. Banyak ibu-ibu yang saya tanyakan, kalau setahun sekali pas ulang tahunnya dia gitu loh dok. Jadi Ya. setiap ulang tahun memeriksakan diri gitu dok. Ya, itu artinya dia udah punya patokan bahwa Ya. setiap ulang tahun dia ingat, wah mendingan saya periksa kesehatan saya. Itu supaya nggak lupa. Bagus, silakan boleh. Begitu Baik. dok. Ya. Bagus sekali. Kadang-kadang hadiah dari anak-anak nih, Ya. medical check up gitu kan dok. Maka kalau Ya. dari anak-anak waktu kebetulan kan dibantu orang tuanya, bagus sekali tuh. Ya. 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 Baik. Ya, terima kasih Bu Hilda. Baik. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Bu Ibu Lena. Lena, silahkan Bu Lena. Suaranya Bu Lena belum keluar itu. Bu Lena, suaranya belum. Masih unmute. Unmute, ya. Oke. Ya. Enggak, itu tadi Pak Dr. Tommy bilang itu harus check up atau general check up. Saya tuh kalau merasa nggak ada keluhan, saya nggak check up. Paling saya berapa bulan sekali saya hanya scaling aja buat gigi saya. Tapi kalau check up saya karena nggak pernah ada keluhan, saya nggak check up. Apakah itu salah? Apakah harus check up walaupun kita tidak merasa ada sesuatu yang kelainan atau terasa lain gitu Pak Dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lena. Nggak ada yang salah ya, karena itu hanya untuk menjaga kesehatan kita ya. Dengan demikian jangan sampai tiba-tiba kok saya seperti begini. Semua serba tiba-tiba, padahal bukan tiba-tiba, sudah ada, cuman kita aja yang lengah. Untuk mengatasi kelengahan kita periksa secara berkala istilahnya, apalagi umur-umur di atas 60 tahun ya. Nah, yang paling aman tuh periksa tekanan darah. Yang lain sih silakan aja kalau ada ini. Tapi jangan sampai tiba-tiba kok saya pusing, tiba-tiba kok saya demikian. Pusing tiba-tiba jangan salah, HB-nya mungkin turun. Apa yang terjadi dengan HB tiba-tiba turun? Pasti HB itu turun secara bertahap. Cuma karena kita nggak periksa, akibatnya timbul hal yang serba tiba-tiba. Itu aja Bu Lena. Ya. Kalau Tidak pemeriksaan masalah. yang ini yang biasa-biasa seperti tensi atau kolesterol atau apa itu kita di setiap bulan di RW kita ada Pak. Bagus ya. Nah, tapi dan selama ini juga normal-normal aja gitu, nggak pernah ada kenaikan atau turun drastis darah saya atau kolesterol atau apa, nggak ada. Jadi makanya saya merasa nyaman, nggak pernah ada keluhan. Ya paling yang sering kamu itu apa itu apalah itu sakit saku itu. Bisa aja. Ya, itu. Terima kasih. Itu sakit saku itu pada orang lansia wajar ya. Wah, itu Bu Lena itu apa namanya penyakit yang luar biasa bahaya tuh kan kanker, kantong kering. Ya. Kankernya temporary. Iya, Nah, baik. Memang di kenapa? tiap puskesmas ada sebulan sekali pemeriksaan kolesterol, diabetes dan asam urat kalau saya nggak salah. Mereka puskesmas datang ke RW kita, kebetulan kantornya tuh 3 rumah dari rumah saya, jadi saya setiap dan itu gratis tanpa pungut bayaran. Apalagi untuk para lansia itu gratis. Jadi saya tambahkan aja, memang kolesterol dan segala macam itu semua berhubungan dengan makanan kita kan. Kalau kita makan seperti makanan GPB setiap kali ibadah pasti ada makanan GPB kan, ya yang ada itunya ya pasti sering-sering periksa kolesterol. Tapi kalau jarang-jarang ya nggak apa-apa ya. Tapi yang perlu hati-hati bukan hanya periksa laboratorium, pemeriksaan fisik kita juga perlu, terutama untuk ibu-ibu ya. Itu periksa sadari tahu ya, ingat ya. Sadari singkatannya periksa payudara sendiri. Itu harus sambil mandi, digosok. Kadang-kadang kita lupa timbul ada sesuatu yang terasa menonjol, itu yang harus dijaga ya. Mandok, saya setiap mandi pasti diangkat tangan diperiksa semua. Betul, jadi itu harus. Tuhan aman.
Ya, itu bagus. Itu Yang sadari, periksa secara fisik sendiri. juga saya masih sehat, masih Bagus, bisa Bu, pakai iya. heels. Oh iya, memang kelihatan kok ya. Ah, Pak Hendi gimana Pak Hendi? Coba tanggapi dulu Pak Hendi. Biasanya Pak Hendy tuh. Ya, senyum-senyum aja dia. senyum aja tuh. Ya, kita berlanjut. Ada pertanyaan berikutnya tadi. Sungai Liat Siapa gimana lagi? Sungai Liat? Sungai Liat. Sungai Liat Pak John. Sungai Liat Pak John. lagi ini. Ada pertanyaan lagi? Pak John ada Nah, pertanyaan Pak Iwan dari lagi. dia. Pak Iwan akan bertanya lagi nih, Ada Pak Bu Iwan. Hilda, Oh Ibu Eti. nanti saya Oh. Bu Hilda. Bu Eti. Bu Eti Ibu ya? Eti, Baik, ya. kalau gitu. Sebentar ya Pak Iwan ya, Bu Eti dulu ya, kita dengar ya. Silakan Bu Eti. Ini Pak Dokter Tommy waktu hari Sabtu yang lalu dari pagi sampai malam sehat, nggak ada apa-apa. Terus hari Minggu bangun tidur pagi muka bengkak sebelah Pak. Sampai WA ke Ibu Lena, Bu Lena mukaku sebelah kanan bengkak. Doa aja kata Bu Lena. Iya. Terus besoknya malah dua-duanya kiri kanan bengkak ini semua. Ya. Itu aja Bu. Jadi satu, Ya, kenapa ya Pak Dokter? kalau yang sebelah aja bengkak, mungkin waktu Ibu tidur, yang sebelah itu sering tertekan. Ya. Oh, ya, itu kalau bengkak situ. Ya. Nah, kalau dua-dua itu yang mesti diperhatikan. Dua-dua yang lainnya, badan yang lain nggak ada yang bengkak, Bu? Hanya muka aja? Enggak. Nggak ada ya? Oh, nggak apa-apa. Terus kan takut langsung ke dokter, tensinya tinggi 190/110. Ya betul kalau gitu Bu, tekanan darah tinggi. Kalau sebelah, kalau dua-dua, Ya. hati Bu, jangan sampai. Ibu punya obat-obat anti hipertensi nggak? Anti darah tinggi? Ada Kandesartan 8. Kandesartan ya. Minum secara teratur Bu. Ya. Secara teratur minum ya. Jangan terlalu tinggi segitu Bu. Diturunkan sedikit ya. Ya kalau bisa di bawah 160 cukup. Ibu nggak pada waktu itu biasa 140 sampai 150, tapi kalau kemarin dulu sampai 190 ya. Ibu nggak karena kecapean kali Bu, atau ada masalah atau apa? Hati-hati Bu ya yang begitu-begitu. Janganlah minum obat secara teratur Bu ya. Saya kira itu karena tekanan darah Bu ya. Ingat bahwa tekanan darah ya. Itu kemudian tidur semua tekanan darah terutama ke otak ya, dia bikin bengkak ya. Ya itu aja Bu. Sampai hari Minggu nggak ke gereja karena lihat muka bengkak ya. Terlalu banyak makan enak dia. Ya kan habis dari pesta. Ya terlalu banyak makan enak, nggak bagi-bagi. Ibu Lena nggak mau ke sini sih, nggak mau datang ke rumah. Jarak rumah saya sama jarak rumah Bu Eti berapa puluh kilo Bu Eti? Oh, jauh ya? Dari gereja Bu Eti berapa kilo? Apanya Bu? Dari gereja ke rumah Bu Eti aja ada 22 kilo. Ke rumah saya berarti 22 sekitar kilo, 27 kilo. Jauh banget. Oh, jauh ya? Iya. Oh. Iya. Jadi Bu Eti, saran dokter tetap diminum obat tekanan darah tingginya teratur, jangan sampai lobang-lobang, bolong-bolong, tetap teratur. Makannya juga diatur. Besok-besok kalau makan enak aja aku. Tapi sekarang wajahnya sudah kembali normal Bu Eti? Ya. Udah Bu, cuman 3 hari bengkaknya udah obat udah langsung turun. Kalau Ibu udah makan tekanan darah sampai gini ya. Ya dia WA aku bilang yuk kita doa aja. Aku bilang gitu, mau aku bilang apa lagi? Ya. Baik sekali Bu Eti sudah dapat pengobatan dari dokter dan juga jaga makanan tuh, jaga makan dan bagi-bagi makan tuh Bu Eti katanya tuh. Jauh sih. Mau kirim nanti kirim WA. Gosen. 29 kilo Iban. Jauh kali. Gojeknya aja mau 100.000 nanti. Kesian. Ya, baik kita berikutnya tadi Pak Iwan ya akan bertanya lagi ya. Silakan Pak Iwan.
Iya, kalau terima belum ada kasih. yang lain. Silakan. Ini Sis Nena ini kan selalu kalau dibaca SPMAB, halo bro VCO, halo bro VCO, selalu Iya. begitu. Emang keberatan situ. Lapor polisi kalau nggak terima. Nah, sekarang begini, ini ada testimoni ya. Di sini ada Sis Lydia Probolinggo, Sis Audrey. Coba lihat wajahnya itu setelah dia konsumsi VCO terus-menerus rutin. Lihat, Sis Audrey itu wajahnya tuh cerah benar. Oh, iya. Iklan nih ya, iklan nih ya. Dia juga kayak begitu juga. Nah, ini testimoni 2 orang nih yang konsumsi VCO aku loh. Berbicara dong Sis Audrey, Bu Lydia setelah minum VCO supaya Sis Lena itu bisa pesan 10 botol gitu loh. Nanti dipesenin sama Ibanku Hendy. Aku nggak pakai PCO ini, Iban. Dia lagi promo itu, beli 1 gratis 9. Ya, kita lanjut ya. Ada pertanyaannya lagi? Ada pertanyaan lagi? Pak John Sungai Liat. John Sungai Liat. Pak John Sungai Liat, silakan Pak John. Ya, terima kasih. Ini bukan hubungan dengan saya, tapi dengan rekan sekerja saya. Ya, betul Pak. Ada beberapa hari lalu, rekan sekerja saya itu kena stroke. Ya, di opnam di rumah sakit. Kemudian semalam baru pulang. Kebetulan ini dari keluarganya beberapa orang mengalami hal yang sama. Hal yang sama. Iya, adiknya juga sudah pernah mengalami. Nah, dari pihak keluarga ini merencanakan, ada rencana untuk mengurangi atau memulihkan kembali karena kaki kirinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Hanya bisa tangan kanan pun hanya jari-jari saja yang bisa digerakkan. Sementara kalau untuk yang diangkat nggak bisa lagi. Jadi itu. Nah, ini direncanakan mau diurut gitu, katanya mau diurut karena di sekitar rumah mereka, dekat dengan rumah mereka, tidak terlalu jauh, itu ada yang bisa dengan seperti itu banyak orang yang bisa terselamatkan atau terbantu dengan itu. Nah, untuk hubungan dengan itu saya mau nanya, apa ada efeknya enggak ketika dalam keadaan stroke seperti itu dilakukan pengurutan seperti itu? Itu aja Pak Dokter. Ya, terima kasih Silakan Pak John. Dr. Tommy. Terima kasih Pak John dari Sungai Liat ya hadir pagi-pagi ini. Pertama, stroke itu dalam keluarga ya, jadi artinya mereka kebiasaan sehari-hari itu mesti diperhatikan, sehingga kesehatannya juga mesti diperhatikan ya. Jadi Pak John bilang beberapa dari mereka seperti itu. Nah, kalau sampai stroke-nya udah terlalu lama sehingga semua gerakan udah sulit sekali, artinya waktu di rumah sakit selama dalam perawatan, pertama biasanya dokter akan mengatasi supaya stroke itu jangan berkelanjutan. Sesudah semuanya tenang, biasanya dilanjutkan dengan apa yang disebut dengan melakukan fisioterapi. Ya, fisioterapi adalah untuk menggerakkan semua bagian-bagian yang terutama daerah tungkai, tangan semuanya, supaya jangan terabaikan gitu. Karena kalau terlalu lama, semua itu akan menyebabkan makin tambah parah, otot-otot makin tambah parah, tidak mau bergerak, makin tambah kecil, semua gerakan akan dibatasi. Bahkan untuk duduk dan jalan saya akan sulit. Itu pertama, jadi harus ada fisioterapi. Nah, ditanya mengenai urut, boleh-boleh saja. Karena dengan urut itu paling tidak akan merangsang otot-ototnya. Ya. Otot-ototnya dia akan dirangsang, dipancing, ya, kembali mulai berfungsi lagi secara bertahap. Tapi itu tidak tiba-tiba, tapi mulai dengan latihan itu boleh aja, nggak ada masalah. Itu yang perlu. Jadi walaupun udah timbul, harus fisioterapi. Tangannya digerakkan, kakinya digerakkan, semua. Dan kalau perlu dibantu supaya dia mulai aktif. Tentunya sesudah stroke-nya dalam posisi yang udah mulai stabil, tidak lagi makin bertambah. Tergantung penyebabnya juga. Itu aja Pak John. Jadi silakan kalau mau ada urut bagus. Apalagi kalau urut-urut asal orang yang
yang pintar tahu mengenai otot-ototnya silakan. Boleh-boleh saja ya. Itu Pak John. Ya, terima kasih Pak Dokter. Jelas ya Pak Ya. John? Ada Iya, apa ada sudah, pertanyaan sudah. lanjutan? Oh Sudah. ya, baik. Jadi Pak John kasih tahu untuk dia harus latihan. Ada keluarga, mulai Ya. tangan digerakkan, secara itu semua dilatih semua ya. Kaki Iya. ditekuk tiap hari, digerakkan. Nah, Iya. sampai jangan pernah membiarkan sampai otot-otot kalau tidak digerakkan makin lama akan mengecil, atrofi. Karena tidak dipakai. Udah makin kecil tidak dipergunakan makin sulit gerakan-gerakan itu. Ya. Iya, Oke, ya. Pak Terima John. kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan bermanfaat di Sungai Liat ya. Ya, amin. Mungkin Pak John ini sebagai tambahan karena Ya, pengalaman Bu Lena. keluarga saya pada saat waktu dia stroke itu ya, untuk melatih otot-otot ada bola yang dijual itu yang ada berduri lembut itu di Boleh. ya itu membantu sekali itu. Ya. Itu saja. Oh ya, terima kasih. Ya. Ya. Makasih Bu Lena tambahannya. Jadi Ya. gini-giniin kan ya si tangannya kita. Iya Baik. bolanya itu lembut itu ada dijual di toko kesehatan. Iya. Ya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ada? Ibu Lydia kali ya. Ibu? Oh, Ibu. Ibu Lydia tadi saya lihat. Ibu Lydia mau bertanya? Maaf Ibu Lydia, tolong di-unmute. Suaranya Ibu Lydia Kusuma. Suaranya belum dibuka, Suaranya Bu. Bu. Ya, dibuka. Ya, silakan Bu Lydia. Terima kasih Dokter Tommy. Mau Pagi Ibu tanya, Lydia. kalau itu apa minum amlodipin itu saya ya? Amlodipin, ya. Iya, kalau minum-minum obat gitu tuh yang dulu Ramipril itu batuk ya, tapi bukan sakit batuk, tapi efek sampingnya ya. Tapi kalau ini apa kulitnya itu kayak ngeflek-flek coklat gitu. Kulit itu kadang-kadang gatel ya di sekitar sini saya. Kadang-kadang gatel. Jadi ini obatnya habis saya tidak minum. Ya, memang itu obat seperti dikasih golongan. obat seperti kosmetik untuk hilang gitu tidak bisa hilang karena mungkin efek samping obat itu ya dokter. Betul, Bu Lydia. Jadi golongan captopril bikin bagus, cuman dia kadang-kadang efek sampingnya batuk-batuk. Ya, itu kadang-kadang orang nggak tahan. Yang lain, kadang-kadang semua obat rata-rata ada efek sampingannya. Zat kimia, nah, seperti Ibu bilang tadi, ada gangguan pada leher atau kulit, itu pasti bisa terjadi. Tapi bukan berarti kalau terjadi itu, Ibu memilih untuk menghentikan obatnya. Jangan, Bu. Obat itu paling tidak Ibu pertahankan, maintenance. Minum berapa mili, ya 1 hari 1 kali, ya. Ibu tetap minum. Jangan dihentikan, Bu, karena yang lebih berat tuh tekanan darahnya yang tinggi daripada kulitnya yang itu, ya. Kita jangan sampai tekanan darah gitu ya. Iya, kalau itu coklat Ibu tutup mungkin dengan bedak atau apa, hilang. Tapi kalau batuk atau tekanan darah tinggi itu akan sulit, Bu, dan punya efek yang lain. Jadi tetap dipertahankan supaya tensinya itu tetap stabil. Kalaupun Ibu itu Ibu aturlah bagaimana caranya, Ibu lebih tahu lah ya, supaya menghilangkan yang coklat-coklatannya itu. Itu dikasih obat sama anak saya, tapi tetap tidak hilang. Masalahnya obatnya tetap minum itu mungkin ya. Atau Ibu ke dokter lain minta ganti obat anti hipertensi yang cocok dengan Ibu. Ya itu, tapi semua saya baca di Google itu, waduh ada efek samping. Semua obat ada efek sampingan, Bu. Tapi yang paling aman itu yang mana, dokter? Semua aman, Bu, tergantung tiap orang. Tiap orang berbeda ya dalam menerima obat. Efek sampingan juga pada tiap orang berbeda, Bu. Jadi saya nggak boleh bilang, oh ini nggak. Yang sesuai dengan Ibu. Yang paling sedikit efek sampingannya. Tapi efek terapinya jauh lebih baik, gitu, Bu. Jadi saya kira mana aja, Bu. Tapi Ibu bisa ke dokternya, akan dicoba nanti. Mana yang cocok. Yang penting, prinsip utama adalah tensi betul-betul tekanan dari Ibu harus tetap stabil. Iya. Kalau ini di Probolinggo diminum Carvedilol. Iya itu semua bagian daripada obat boleh aja, Bu. Ya. Itu menurunkan tensi pakai itu aja bisa ya dokter ya? Boleh ya. Boleh, Bu. Yang sesuai dengan Ibu tapi punya efek terapi yang baik, efek sampingannya kecil gitu.
Jangan, Oh, jangan dihentikan, Bu. iya. Ya, oke, Bu. Soalnya dokternya Probolinggo sama Jakarta enggak sama, dokter. Kalau di dokter Jakarta kasih Nevobdion. Ya, Pas di di Probolinggo obat itu enggak ada katanya. Dikasih Hmm. obat lain gitu loh. boleh. Ya, tergantung tiap-tiap dokter dengan ininya sendiri-sendiri. Ya. Iya. Ya, terima kasih dokter. Baik, Bu Lydia. Terima kasih. Ibu Terima kasih, Lydia, Bu Lydia. Iya. Ibu Mana, Bu Lydia, Lena? saya kasih saran untuk perawatan leher yang mulus tanpa coklat atau tanpa bintik-bintik apa. Kita kan kalau udah 60 ke atas, kalau saya sih baru 66. Baru. Tapi leher kita tidak berbintik-bintik atau berwarna apa. Perawatannya sangat murah meriah. Itu hanya dengan yogurt. Apa? Yogurt. Yogurt. Oh, yogurt yang diminum itu. Ya, Ya, tapi kita enggak minum. Taruh aja di telapak tangan sedikit kita Oh, sebelum digesukkan mandi. gitu ya? Nah, Oh. jadi seperti leher saya kan tidak ada bintik-bintik atau Coklat ini, jerawat-jerawat dalam atau situasi kutil-kutil, tidak ada. Oh. Hanya Hmm. dengan yogurt. Yogurt itu murah sekali. Kita kasih telapak tangan, kita urut segini, kita usap ke atas, udah sebelum mandi. Jadi leher kita tidak akan ada bintik-bintik atau warna coklat atau warna belang-belang, enggak ada. Belang-belang coklat itu jelek kelihatannya. Ya, ini Ya. contoh soalnya. Jadi saya perawatannya murah sekali tuh. Yogurt itu bisa tuh hanya berapa itu tuh bisa 1 minggu. Coba berapa yogurt itu satu kan? Kayak Yang facial. original ya, Akan Bu Lena. mulus. Yang original. Jangan Ya, yang yang manis. ori. Yang ori. Jangan yang rasa-rasa apa ya kan yang buat itu. Jadi leher Oh, yang putih ya, yang putih ya. jadi leher kita, saya kan tidak ada satu titik pun apa itu yang kutil-kutil itu enggak ada coklat-coklat gitu, enggak ada. Ya. Terima Lena, kasih. itu Nanti masih kapan-kapan muda saya- perawatan, tapi kalau sudah terlanjur tua, itu memang kulit sudah alamiah, dia mencoklat. jadi- Kalau sudah Setidaknya bisa mengurangi, tapi tidak Oh, drastis iya. langsung. Ya. Dia akan perlahan akan memudar warna coklatnya, Oh, iya. akan normal kembali seperti kulit yang lain. Terima Terima kasih, kasih, Bu Bu. Lena. Terima kasih, Bu Lena. Waduh, idenya bagus benar tuh. Tips kecantikannya bisa kita terapkan. Mudah-mudahan 2 minggu lagi kita semua sudah bisa menunjukkan leher kita. Bagus. Jadi putih. Ya, itu. Jadi putih. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau Ibu Sugiyarti, silahkan Ibu Sugiyarti. Ya. Hati-hati Agustinus. Waktu kontrol terapi terakhir itu kan disuruh prestasi. Boleh sedikit lebih keras, Bu? Suaranya, Bu. Lebih keras suaranya, Bu. Kurang Suaranya kedengaran. kurang keras, Bu. Gini, saya habis kontrol yang terakhir itu yang di Politika, saya disuruh kontrol laborat. Ternyata kolesterol saya tinggi. Saya Berapa? langsung kolesterol saya tinggi 225. 25, ya. Terus sekarang saya dirujuk ke dokter jantung. Yang saya tanyakan, apakah saya kena jantung? Ya. Oke, itu aja, Bu. Ya. Ibu berobat ke dokter siapa, Bu? Dokter mana? Dokter bedah? Di Malang. Pertama dokter bedah yang ini yang kontrol terakhir Tangannya itu. sudah Sekarang ada apa-apa. sudah baik, ya, Ya. sudah baik. Terus saya disuruh check up, ternyata darah saya kolesterolnya itu tinggi. Terus dikasih obat simvastatin, tapi dirujuknya Bu, kalau dirujuk ke dokter jantung bukan berarti ibu ada sakit jantung, ya, enggak juga, itu paling untuk kontrol boleh aja ya. Kalau saya cuma kasih tahu untuk kita kolesterol itu kan biasanya tinggi karena makanan kita kan. Kalau kita makannya enak-enak terus, tadi saya bilang makanan GPB, ya, setiap kali datang ibadah pulangnya makannya, waduh, yang ada daging-dagingnya itu kolesterol bisa naik. Tapi ingat, dia naik itu karena kita makan. Jadi kalau kita kurangin makan, diet pasti dia turun. Dikasih obat golongan statin, simvastatin dan segala-galanya, dia akan menurun. Begitu turun, jangan diminum, stop lagi. Jadi bukan berarti kalau ibu dikonsul ke dokter jantung, sakit jantung, enggak usah takut, nanti ibu jadi tambah stres.
Jangan ya, itu yang bikin tambah sakit. Jadi ibu sebenarnya nggak usah lah dokter bilangnya konsul ke dokter jantung. Ke dokter penyakit dalam juga boleh. Ya, dokter penyakit dalam juga tahu yang begitu-begitu. Karena kecuali ibu ada ngeluh jantungnya apa ya berdebar-debar atau denyutan yang nggak bagus, baru kita konsul ke dokter jantung. Kalau nggak perlu lah Bu. Ya, itu aja. Bagus. 225 itu oke-oke aja lah, tapi jangan terlalu tinggi-tinggi amat Bu. Mungkin baru habis makan kan ya. Pulang dari Jakarta kemarin, ya, ya gitu aja Bu. Jadi iya, udah nggak apa-apa Bu. Itu karena makanan nggak asal dijaga ya, ya Bu. Tenang ya Bu Sugiyati, tenang. Tidak berarti penyakit jantung. Ya. Enggak lah ya. Silakan Ibu Lydia lagi. Ya silakan Bu Lydia. Tolong ini ya Suaranya Bu Bu, Lydia. suaranya Suaranya Bu, suaranya. Ya, Bu. Untuk melanjutkan kata-kata Bu Sugiyati, saya dulu zaman enggak tahu berapa puluh tahun yang lalu itu pernah jantung bengkak gitu loh Pak, dirujuk ke dokter jantung. Nah, terus setelah itu sampai sekarang ke dokter jantung terus saya, karena di situ juga dikasih obat tensi itu loh. Jadi enggak apa-apa itu Bu. Ya. Enggak pernah ke dokter saraf saya, jadi ke dokter jantung terus. Ya. Ya. Ya, jadi Terima kasih, Bu Lydia. Ibu Lydia karena udah pengaruh apa karena pernah bengkak jantungnya bagus, kalau ke dokter jantung itu baik, itu tepat ya. Silakan. Ya itu diarahkan ke sana terus sampai sekarang ke sana terus saya, dari tidak pernah ke dokter saraf karena di situ juga dikasih obat darah tinggi itu loh. Jadi tak pikir sama gitu. Ya. Makasih Bu Lydia, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain dari Ibu Bapak? Ada? Nah, kalau tidak ada, dokter, ada satu pertanyaan saya. Beberapa waktu yang lalu, saya ada mendapat gangguan pencernaan. Kemudian saya minum diare. Kemudian saya minum obat mual sekali. Lalu dok, pertanyaannya begini. Begitu saya minum obat itu, beberapa menit kemudian saya muntah begitu. Pertanyaan saya, apakah obat itu sudah keluar semuanya sehingga saya harus minum obat lagi gitu? Jadi karena muntah beberapa menit setelah saya minum obat, baik obat untuk menghentikan diare dan juga obat muntah tadi. Jadi berapa menit itu dok obat itu sudah, apakah obat-obat yang saya minum itu keluar lagi bersama muntahan saya sehingga saya mesti minum lagi obat tersebut? Itu pertanyaannya dokter. Terima kasih. Kalau karena obat-obat karena diare atau mual-mual terus ibu minum obat hanya dalam berapa menit keluar, biasanya keluar. Karena obat-obat itu belum semua hancur ya, belum hancur di dalam lambung terutama. Kita bayangkan aja makanan kalau kita habis makan itu masuknya di dalam lambung. Di dalam lambung itu berkisar antara kalau cuma sekitar bubur mungkin 4 jam kemudian udah masuk terus ke bawah. Tapi kalau makan seperti nasi bisa 4 sampai 6 jam bertahan. Baru dia turun sampai ke bawah. Jadi kalau hanya beberapa menit pasti keluar. Tapi keluarnya dalam bentuk apa itu yang kita sendiri yang merasakan dalam lidah, di lidah kita. Itu ada terasa. Karena bukan terjadi pada diri sendiri, bisa juga cucu juga kan dok, yang minum obat lalu dia muntah. Pertanyaan orang tua adalah bisa diulang kita atau kasih tidak? lagi nggak, kita ulangi lagi nggak obatnya? Sebaiknya bagaimana dok? Kalau sekian menit kasih aja Bu ya. Oh ya. Karena efeknya dia menyebabkan terjadinya efek karena sakitnya dia itu lebih berat lagi nantinya ya. Apalagi kalau antibiotik. Tapi kalau obat-obat seperti mual muntah diulang pun nggak ada masalah. Karena itu nggak takut kita dosis yang berlebihan gitu. Ya. Terima kasih. Kita tutup nih. Ya, ada lagi, Ibu Mandani, dok. Ada pertanyaan dari Ibu Mandani. Silakan Ibu Mandani. Ibu Mandani Blitar. Bu, tidak kedengaran suaranya Bu. Tolong. Iya. Ya, silakan Bu Mandani. 2 hari ini saya kecetit pinggang sebelah kanan atas itu, terus tak minumin obat, tapi saya cuman mohon doa aja supaya sakit ini hilang gitu dok. Sama teman-teman mohon doa aja. Kenapa sampai kecetit Bu? Enggak tahu, cuman ngambil apa ke bawah begitu, nunduk, tahu-tahu sini ini yang kanan. Jadi bukan pinggang ini, tapi yang kanan. Kanan atas. Jadi
Yang tadi Ibu bilang kecetit jadi sakit tiba-tiba di pinggang ya. Memang Bu memang hati-hati sekali umur-umur kita ini. Yang mau ngangkat yang apakah itu berat atau sekecil apapun dalam keadaan menunduk, itu mesti hati-hati sekali. Kita dalam posisi sebaiknya kita seperti duduk. Jadi lutut juga duduk baru diangkat. Jangan bongkok baru angkat. Nungging baru diangkat, itu hati-hati. Kalau bilang kecetit, mudah-mudahan masih hanya ototnya saja yang sedikit sakit. Yang hati-hati kalau jadi antara tulang belakang itu yang disebut dengan hernia, HNP di belakang, itu yang mesti hati-hati Bu. Jadi tolong untuk semua kita yang udah lanjut usia, setiap kali mau angkat barang berat, jangan dalam posisi kita bongkok atau nungging ya. Sebaiknya kita seperti posisi duduk, kemudian kita angkat. Jadi tulang belakang tetap dalam keadaan posisi lurus, tidak dalam membungkuk gitu. Waktu membungkuk mengangkat, itu tekanan dalam perut kita sangat kuat, tinggi, itu di daerah tulang belakang bisa sarafnya keluar untuk kejepit. Ya, kita bersyukur Ibu kecetit, makan obat anti sakit, hilang. Ya, syukur. Apalagi ditambah dengan doa ya, baguslah Bu. Pasti hilang. Itu aja Bu. Kemarin dipegang aja sakit. Sakit. Jadi ya dipegang aja sakit. Jadi bukan rusuk belakang, tapi samping dok. Samping, betul Bu. Itu ototnya Bu ya. Kita bersyukur hanya masih otot, bukan tulang belakang. Jadi tulang belakang jangan sampai Bu. Yang begitu kasih aja obat anti sakit yang gosok ya, obat gosok anti sakit counter pain apa pasti sembuh ya. Masuk ototnya aja Bu. Tapi hati-hati yang saya mau sampaikan kita semua, hati-hati ya kalau angkat-angkat barang berat. Kadang-kadang kita nggak sadarin angkat pot bunga, mami ibu-ibu ini suka angkat pot bunga kan ya. Ya itu juga ya, cucian-cucian. Nah itu jangan dalam posisi membungkuk, tapi posisi seperti duduk, tapi angkat berdiri juga tegak gitu ya. Baik dokter, terima kasih Bu Mandani. Mudah-mudahan kecetitnya segera hilang. Baik Bu. Silahkan ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, dokter, bisakah dokter menjelaskan mengenai cacar monyet ini, dokter, yang semakin hari semakin banyak beritanya di TVRI, sudah sekian puluh kasus. Silakan dokter. Ya, cacar monyet. Terima kasih Bu Hilda. Jadi sekedar untuk kita semua, terutama untuk anak cucu kita. Cacar monyet itu biasanya berhubungan dengan adanya binatang di sekitar kita. Pertama itu makanya dibilang dari monyet ya. Tapi sekarang ternyata terakhir seperti di Kelapa Gading tanpa ada monyet, tapi beberapa orang dari Kelapa Gading itu kena. Cacar monyet nggak usah terlalu ditakutin, hanya saja dikasih wanti-wanti. Sama seperti dengan cacar biasa, terutama cacar air. Ya, water pocken kalau orang tua dulu bilang ya. Nah, jadi dia gejalanya juga jauh lebih ringan. Yaitu pertama dan badan rasanya panas dingin, lemas atau apa, kemudian timbul bintik-bintik kecil yang berisi air. Tapi jauh lebih ringan dibandingkan dengan cacar water pocken. Water pocken walaupun ringan juga, tapi itu pun udah berat, apalagi kalau udah menyeluruh. Dia lebih sedikit bintik-bintiknya. Yang penting kita beristirahat, ya. Kemudian makan yang cukup, meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kalau perlu ke dokter untuk diberikan obat-obat. Dan obat-obat antivirus masih bisa berlaku. Ya, supaya tidak mempercepat penyembuhan. Kadang-kadang yang hati-hati adalah bukan cacar monyetnya, tapi efek sampingannya. Bekas cacar itu infeksi. Apalagi kalau pegang-pegang pakai kuku atau sebagai infeksi ya, itu yang bikin infeksi di kulit. Kalau terjadi itu, bukan tidak mungkin dokter akan memberikan antibiotik untuk mencegah infeksi yang berlebihan. Jadi tidak perlu takut, cuman dia gampang sekali menyebar ke dekat-dekat sekitar kita. Tapi gejalanya jauh lebih ringan dibandingkan dengan cacar-cacar air atau water pocken yang dulu-dulu timbul. Itu aja, tidak perlu ditakutin. Ya, itu aja Bu Hilda. Jadi nggak usah ini sekarang karena dibilang cacar monyet jadi cepat berkembang. Tapi sebenarnya gejalanya jauh lebih ringan. Tapi kita hindari, jangan kalau ada orang kita hindari karena itu memang masalah virus. Kita nggak bisa hindari, kalau dekat pasti kena kejangkit.
Kalau keluarga Ya. satu kena, dalam keluarga yang lain pasti kena tuh. Oh, Ya, ya. cepat sekali. Baik dokter, terima kasih tentang cacar monyet ini. Yang karena di televisi terus-terus juga Tuh. disampaikan dok beritanya. Jadi yang paling menakutkan itu dia adalah efek sampingannya, infeksi. Jadi bukan cacar monyetnya, infeksi sekundernya istilahnya. Itu Ya. aja. Ya, makasih dokter. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain, Ibu Bapak. Apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, berarti semua sehat-sehat. Amin. Ya, ya. Ya. Kebetulan sudah jam 7. Oh, sudah jam 7? Iya, Ibu. Oh ya, maaf, sudah lebih 1 menit. Sudah lebih 1 menit tanpa terasa. Asik ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Kita mendapat banyak pencerahan tentang kesehatan, juga tips-tips sehingga leher kita mulus nanti 2 minggu ke depan. Dan juga saya ngomong ada bukti. Ada buktinya. Ya, dong, ya benar dong, benar. Dan juga dari Pak Iwan juga, VCO-nya juga membuat cerah-cerah Nanti beberapa diperiksa, anggota Iwan. kita di Nanti sini. Pak Hendy bisa periksa tuh, gitu kan? Ya, jadi kami kembalikan kepada Pinjam Pak Hendy. Silahkan. Baik, terima kasih saudara-saudariku maupun saudaraku atas kesempatan kita berbincang-bincang dengan Pak Dr. Tommy dalam kesempatan pagi hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga yang kudus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang ada. Kami sudah berbincang-bincang mengenai masalah kesehatan yang ada di sekitar kami, yang kami alami maupun orang-orang sekitar kami yang mengalami suatu masalah kesehatan. Bapa di surga, saudara-saudara kami, Ibu Ivon, Pak Iwan, Oma Ana, Ibu Lena yang tadi memberikan tips dan Ibu Eti Barbir yang puji syukur sudah mengalami kesembuhan ya Tuhan dari rasa bengkaknya yang beberapa waktu ya beliau alami. Pak John Sumarau dari Sungai Liat, Bangka juga Ibu Lydia, Ibu Sugiyarti, Ibu Mandani yang beberapa waktu yang lalu mengalami kecetit di pinggangnya, bahkan sekarang sudah mengalami kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah diterima masing-masing kami. Bapak di surga, pagi hari ini kami mendengar kabar barusan dari Ibu Bibi Cokro bahwa Ibu Joko Mandagi saat ini sedang mengalami sulit bernapas. Kami menyatukan hati mendoakan Ibu Joko Mandagi ya Tuhan. Engkau berikan kebebasan maupun kesembuhan melalui dokter yang akan menangani, yang sedang dipanggil saat ini untuk datang karena bernapasnya agak sulit sekali. Tuhan, kami bersatu hati mendukung di dalam doa. Berkenan Tuhan memulihkan Ibu kekasih Joko Mandagi. Bapak di surga, mungkin banyak di antara kami juga yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, teman-teman kami yang lain sesama lansia. Tuhan berkenan menjamah agar mereka pun mendapatkan mujizat yang daripadamu sendiri. Bapa, dengarlah doa kami yang tidak sempurna ini, karena ini semua kami mohon dan kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Tuhan oleh kerajaan, olehnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami kembalikan ke Ibu Yanti. Silakan.